Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Di era kita sekarang ini, Nabi menggambarkannya dalam hadis yang sangat sering saya angkat di berbagai kesempatan. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi 15 abad yang lalu Nabi kita sudah memperingatkan umat di belakang hari bahwasanya jika tiba suatu keadaan di mana fitnah begitu banyak melanda dunia, maka sikap seorang mukmin adalah bersegera dalam melakukan amal. Sebab dia tunda sedikit amal kebaikan, dia akan segera kena tarikan, kena magnet dari berbagai fitnah yang bisa membatalkan niat baiknya itu. Lalu Nabi menggambarkan bahwa jika masa itu tiba, kondisi dunia menjadi laksana malam yang gelap gulita. Karenanya di era seperti sekarang ini, di mana fitnah tidak saja tampil dalam bentuk-bentuk yang klasik, yang tradisional. Sebagai contoh misalnya fitnah yang paling sering kita kenal adalah fitnah 3T. Harta, tahta, wanita. Sekarang tidak demikian. Sekarang fitnah itu aneka ragam tampilannya. Pendek kata, dalam semua aspek kehidupan, kita hari ini menghadapi fitnah. Bahkan dalam aspek kehidupan yang sebagian besar manusia menganggap ini pasti mengandung kebaikan, ada fitnah. Contohnya teknologi. Bagaimana kita hari ini harus mensikapi teknologi yang semakin cepat bergerak. Khususnya kalau kita kaji bagaimana produk-produk teknologi yang dikenal sebagai AI, Artificial Intelligence. Sedemikian rupa telah melahirkan manusia-manusia yang di satu sisi seolah-olah bisa dengan instan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi pada sisi yang lain, sesungguhnya ini cuma kecerdikan di dalam menekan tombol-tombol untuk menghasilkan sebuah karya yang sepertinya keren, tapi sesungguhnya bukan karya dia. Atau di lain sisi, AI ini mengancam kalangan tertentu dengan profesi tertentu. Karena ketika AI ini nanti sudah menjadi andalan, katakanlah dalam bidang kesehatan, maka para nakes akan terancam masih dipakai atau tidak. Bahkan para pengacara pun demikian. Apa benar nanti masih diperlukan pengacara ketika data-data seseorang melakukan suatu kejahatan tinggal dimasukkan ke dalam AI,
Nanti AI sendiri yang langsung bisa memvonis pantasnya hukumannya seperti apa. Saudaraku rahimakumullah, karenanya menghadapi zaman penuh fitnah ini, ada saja di antara kita, bahkan kaum muslimin, yang mengalami disorientasi. Apa arti disorientasi? Disorientasi artinya kehilangan arah, kehilangan tujuan. Bahkan di antara definisi disorientasi adalah seseorang sedemikian rupa kehilangan arah dan tujuan sampai dia lupa tempat dan waktu di mana dia berada. Dan puncaknya, dia bahkan lupa dirinya sendiri. Dan kalau kita pelajari Al-Quran, fenomena lupa diri atau krisis identitas, sebabnya sangat jelas. Yaitu dalam ayat yang sudah sering kita dengar di surat Al-Hasyr. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah hendaknya kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi menurut konsep Al-Quran, esensi orang itu kehilangan identitas, lupa diri, adalah hakikatnya karena dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang fenomena lupa Allah hari ini menjadi fenomena yang umum terjadi pada sebagian besar umat manusia, bahkan sebagian umat Islam. Karenanya Allah Ta'ala ketika menyuruh kita kaum beriman untuk mengingat Allah, Allah menggunakan bahasa yang menyuruh kita secara masif mengingat Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan untuk zikrullah itu setiap waktu, setiap saat. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Sementara mereka-mereka yang digambarkan dalam Al-Quran akan merugi di akhirat kelak nanti. Mereka itu digambarkan sebagai la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dan siapa ini? Mereka inilah yang digambarkan sebagai orang-orang yang mengalami al-marad fil qalb, penyakit di hatinya. Dan dalam bentuk yang lebih ekstrim, mereka inilah yang disebut dengan al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang yang kata para ulama, izharul iman wa ibtanul kufur. Menampilkan ciri-ciri keimanan, padahal hakikatnya di dalam batinnya, dalam hatinya, dia mengingkari keimanan itu. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, khatib dalam kesempatan yang terbatas ini ingin coba menyampaikan 3 bentuk disorientasi yang paling mudah kita jumpai di depan, belakang, kiri, kanan kita. Dan mudah-mudahan diri kita tidak termasuk yang mengalami disorientasi seperti itu. Yang pertama, disorientasi sering terjadi pada umat Islam dalam perkara apa yang dijadikan standar kemuliaan. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah secara jelas mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi takwa itulah standar kemuliaan di dalam ajaran kita. Tapi dahsyatnya fitnah sekarang ini telah menyebabkan tidak sedikit di antara kita yang bergeser, menjadikan harta sebagai standar kemuliaan, menjadikan popularitas sebagai standar kemuliaan, menjadikan jabatan sebagai standar kemuliaan, menjadikan ganteng atau cantik sebagai standar kemuliaan. Luar biasa. Hari ini begitu banyak sebab-sebab pada diri seorang muslim sehingga dia bergeser dari menilai orang lain maupun dirinya sendiri sedang mulia atau tidak. Dan memang di dalam Al-Quran hal ini juga sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Ada sebagian manusia yang bila mana Allah lapangkan rizkinya, dia mengatakan, Allah Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi sebaliknya, bila mana dia disempitkan rizkinya,
dia segera menganggap Rabbku telah menghina aku. Artinya mulia hinanya dia nilai berdasarkan sedang lapang atau sempitnya rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku rahimakumullah, mari kita waspadai disorientasi dalam hal apa yang dijadikan sebagai standar kebenaran. Di dalam Al-Quranul Karim, secara jelas, secara tegas, Allah mengatakan dalam suratul Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Tetapi maaf, beribu maaf. Sebagian kita hari ini, bukan kebenaran yang datang dari Allah yang dijadikan standar untuk menilai ini benar atau salah. Tetapi kebenaran itu tergantung kepada ramai sepinya pendukung gagasan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 100. Allah berfirman, "Qul hal yastawi al-khabith wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Sekalipun yang buruk itu mengagumkan bagi penglihatanmu, membuat kamu kagum karena ramainya pendukungnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang menggunakan akal. Seperti hari ini, kenapa ada sebagian dari pemuda-pemuda kita bisa ikut-ikutan dengan ajaran yang sudah jelas sesatnya, sudah jelas tercelaknya, sudah jelas akibat laknat yang diterima oleh mereka yang melakukannya, yaitu fenomena LGBTQI. Kenapa mereka mengikutinya? Karena mereka berpikiran bahwa ini perkara yang makin lama makin ramai. Karena makin ramai berarti ini benar, ini baik, ini bukan buruk. Khatib pernah suatu ketika ketemu seorang pemuda habis sholat Jumat di sebuah hotel. Pemuda ini usia 35 tahun kira-kira. Di bulan Ramadan. Dia datang kepada khatib, kemudian diskusi, akhirnya sampailah kepada maksud dia datang kepada kami. Dia mengatakan, "Pak Ustadz, saya punya problem. Saya ini gay," katanya. "Tapi alhamdulillah, saya ini gay yang alami," katanya, yang natural. Saya tanya, seperti apa itu gay yang natural? Begini Pak Ustadz, setelah saya menjadi gay, saya mulai berkenalan dengan komunitas gay. Ternyata Ustadz, komunitas gay itu rame Ustadz. Banyak pendukungnya. Ada orang-orang S1, S2, S3, ada yang pengusaha, ada yang ASN, ada yang orang biasa saja, ada yang anak muda, orang tua. Luar biasa. Tapi Ustadz, jangan salah. Saya ini tidak seperti kebanyakan teman-teman saya. Ada teman-teman saya di bulan Ramadan gini masih main juga. Saya katakan sama mereka, jangan, nanti habis Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah seringkali disorientasi terjadi dikarenakan melihat ramenya sesuatu itu didukung oleh masyarakat, akhirnya dianggap ini yang benar, ini yang harus kita ikuti. Dan ini bukan urusan LGBT saja, tapi dalam banyak urusan hari ini, manusia cenderung menilai ini benar atau salah berdasarkan rame atau sepi pendukungnya. Nah, kemudian yang ketiga, disorientasi juga sering terjadi dalam perkara apa? Dalam perkara final destination. Destinasi ujung terakhir kehidupan manusia. Tidak sedikit di antara umat Islam hari ini melupakan bahwa destinasi final hidupnya bukanlah di dunia ini. Bahkan bukan kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu an suatu ketika berdiri di atas makam seseorang dan didapati oleh beberapa sahabat lain sedang menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah kuyup. Mereka tidak pernah melihat pemandangan Utsman seperti demikian. Sekalipun di majelis Rasul, di mana Rasul kalau sudah bicara surga neraka, itu majelis para sahabat langsung menjadi majlisul buka, majelis tangis-tangisan. Mereka lihat Utsman juga ikut menangis, tapi tidak seperti menangisnya kali ini. Akhirnya mereka datangi Utsman, mereka bertanya, "Wahai Utsman, apa yang menjadikan engkau nangis sedemikian rupa?" Kata Utsman, "Kalian tahu, ini kuburan. Sebagaimana disabdakan Nabi, innal qabra
manzilatul ula min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah terminal pertama dari sekian terminal-terminal kehidupan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang di terminal pertama sudah merasakan kenikmatan, maka di terminal-terminal berikutnya dia akan merasakan kenikmatan yang lebih besar. Dan barang siapa yang di terminal pertama sudah mengalami penderitaan, maka pada terminal-terminal berikutnya dia akan mengalami penderitaan yang lebih besar lagi. Itulah yang membuat aku menangis. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita hendaknya terus-menerus menanamkan dalam diri kita firman Allah Ta'ala yang menyatakan, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ila akhiril ayah. Artinya, raihlah, kejarlah apa-apa karunia yang Allah sudah sediakan untuk kalian berupa kenikmatan di akhirat nanti. Tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia ini. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita melalui ayat ini bahwa this world is not the final destination. Dunia ini bukan destinasi terakhir. Bahkan kematian, makam itu bukan destinasi terakhir. Kalau kita pelajari berbagai kitab-kitab mengenai alam akhirat, Masya Allah. Kesimpulan akhirnya, setidak-tidaknya ada 13 terminal yang kita semua akan lalui. Dan sekarang kita masih berada di terminal ketiga, Pak, yaitu alam dunia. Terminal pertama dahulu di alam arwah. Ketika kita semua menjadi ruh saja, belum menjadi apapun, masih ruh saja, calon-calon manusia yang nanti ditiupkan ke dalam janin seorang rahim, seorang ibu. Di sana, di alam arwah itu, semua kita tanpa kecuali, baik itu ruh kita, ruh orang beriman, ruh orang kafir, ruh orang munafik, baik itu ruhnya orang-orang soleh, ya, para sahabat, maupun ruhnya para tiran-tiran seperti Fir'aun dan Namrud, semuanya sudah bersepakat. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua ruh manusia yang akan menjadi calon-calon manusia di dunia ini, menjawab dengan jawaban yang seragam. Bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Dan Allah tegaskan kenapa peristiwa ini harus terjadi di alam arwah dahulu kala. Kata Allah Ta'ala, agar kalian nanti di hari berbangkit tidak mengatakan bahwa kalian lengah terhadap perkara ini. Alhamdulillah, kita umat Islam punya kitab yang namanya Al-Quran. Yang di dalam kitab Al-Quran ini Allah gambarkan alam yang kita nggak pernah ingat, nggak pernah tahu bahkan kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita masuk ke alam rahim, alam ibu kita, di mana kita di dalam ibu kita pun tidak berdaya, kita cuma terima saja makanan, nutrisi lewat plasenta dari rahim ibu kita. Nah, kemudian masuklah kita ke alam dunia sekarang ini. Dan alam dunia inilah kunci dari semua nasib kita berikutnya. Barang siapa memilih ketakwaan sebagai jalan hidupnya di dunia ini, sudahlah, terminal-terminal selanjutnya insya Allah aman. Tapi barang siapa yang memilih jalan fujur, ya, jalan fujur itu jalan kejahatan di dunia yang singkat ini, maka celakalah dia pada terminal-terminal berikutnya. Jadi terminal berikutnya ada yang disebut dengan alam barzah, ada yang disebut dengan hari berbangkit itu sendiri, ada yang disebut dengan syafaat, ada yang disebut dengan hari kita mendapatkan kitab catatan amal kita, ada yang disebut dengan hari hisab ditegakkan, mizan ditegakkan, timbangan ditegakkan. Lalu kemudian ada momen di mana kita harus melewati telaganya Nabi Muhammad SAW, dan di situ boleh jadi kita kebagian air minumnya, yang berarti kita selamat, dan boleh jadi Nabi tidak dibenarkan memberikan air minum kepada orang yang mengaku muslim sekalipun. Kenapa? Karena malaikat mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, mereka ini engkau tidak ketahui setelah engkau wafat, mereka merubah agamamu. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada orang-orang yang dideteksi oleh Nabi di saat telaga itu sebagai orang muslim. Dari mana deteksinya? Dari bekas-bekas wudhu. Bersinar, bercahaya tangannya, kakinya, mukanya. Dan ini sekaligus menandakan ini ahli sholat. Dipanggil sama Nabi, mau dikasih air dari telaganya. Tapi malaikat menghalau. Nabi bilang, itu umatku. Kata malaikat, engkau tidak tahu ya Muhammad. Setelah engkau wafat, mereka merubah dinmu. Ada yang merubah din sampai ke tingkat sholatnya sengaja distancing. Sengaja pakai kursi di sampingnya. Sengaja mencampur adukan laki dan perempuan. Bahkan sengaja mengatakan bid'ah itu satu keharusan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana orang-orang seperti ini berhak menerima air di telaga Nabi?
Nah, kemudian yang sebelum terakhir, sebelum seseorang itu sampai entah ke jannah, entah ke nar, dia harus melewati suatu tempat yang pakai logika dunia mustahil bisa kita lulus, Pak. Yaitu menyeberangi sirat. Sirat itu titian di atas api neraka. Yang kata Nabi, jembatannya itu ukurannya lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Dan setiap manusia akan menyeberanginya berdasarkan imannya. Dan banyaknya iman menentukan banyaknya cahaya yang menjadi kendaraan dia untuk melesat menyeberangi sirat tersebut. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ingatlah terus bahwa this is our final destination. Inilah destinasi ujung terakhir kita. Bukan dunia ini, saudaraku. Dunia ini tempat di mana kita, ya gambaran Al-Qur'annya, la'ibun walahun, lahwun wala'ibun. Permainan dan senda gurau semata. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li walakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah pertama kami yang intinya ingin mengingatkan kita semua, we are not living in fine times. Saat ini kita tidak sedang menjalani zaman yang baik-baik saja. Nabi menggambarkan zaman ini sebagai zaman kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan hari-hari kita sekarang ini disebut dengan ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Kalau kita tidak sabar, niscaya kita dengan mudah mengalami disorientasi karena dahsyatnya tarikan-tarikan fitnah yang ada di depan, belakang, kiri, kanan kita, atas, bawah. Karena ya saudaraku rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kembali kami ingatkan 3 contoh tadi. Pertama, marilah kita senantiasa menjadikan takwa semata sebagai standar kemuliaan untuk menilai diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, marilah kita menjadikan apa yang datang dari Allah sebagai standar kebenaran, bukan yang datang dari selain Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita menilai benar salah berdasarkan ramai sepinya pendukung. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dengan jelas di surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanya mengikuti asumsi belaka. Asumsi saja yang diikuti. Asumsi bahwa yang ramai itu pasti baik. Tidak demikian, saudaraku. Bahkan di ujung ayat itu kata Allah, wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain hanya berdusta. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Allah sudah mengatakan bahwa yang mayoritas itu nggak menjamin. Tetapi masih saja kita terseret-seret karena ramainya sesuatu itu didukung oleh mayoritas. Lalu kita celak yang minoritas, kita celak yang sedikit. Padahal yang sedikit itu justru berada di atas kebenaran seringkali. Saudaraku rahimakumullah, kami akhiri khutbah hari ini dengan materi seperti tadi. Untuk itu mari kita akhiri dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril muslimin al madlumin al mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Khassatan fi Palestin, fi Syam, fi Suriya, fi Gaza, fi Myanmar, fi Xinjiang, fi Hindia, fi Rohingya, fi Indonesia, fi Afghanistan, fi Yaman, fi Turkiya wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-mukhlisin al-muwahhidin al-mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.